Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Janah, NPM 18160082. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya kelas 3 SD di SDN Negeri 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Hari Jumat tanggal 6 November 2020, waktu pukul 10, tempat SDN Negeri 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Data guru, Ibu Yuni Handayani, lahir pada tanggal 6 Juni 1979. Riwayat pendidikan SD Negeri 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung, SMP Pangudi Luhur, SMA Pangudi Luhur, dan sedang menyelesaikan sarjana pendidikan di Universitas Terbuka. Nama siswa Saskia Sylvia Farena, lahir di Bandar Lampung 11 Februari 2012. Kelas 3, Sekolah SD Negeri 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Hasil observasi yang pertama, wawancara dengan guru. Tahap pembelajaran yang dilakukan guru di SD Negeri 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru mempersiapkan RPP dan silabus, materi pembelajaran, media pembelajaran, menentukan pendekatan atau strategi dalam pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri 2 Tanjung Senang yaitu diawali dengan anak berbaris di depan kelas dan masuk dalam kelas dengan bersalaman dengan guru. Lalu guru memerintahkan salah satu siswa untuk memimpin doa dan mengucapkan salam. Setelah doa, kemudian siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian guru melakukan absensi pada siswa. Setelah itu, guru memerintahkan siswa untuk mengumpulkan tugas yang lalu dan guru mengulas sedikit materi yang telah lalu. Setelah itu, guru menyampaikan materi selanjutnya di papan tulis dengan cara dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian, setelah siswanya jelas, guru memberikan latihan soal ataupun PR untuk dikerjakan oleh siswa. Lalu, setelah pembelajaran selesai, guru mengakhiri pembelajaran dan memerintahkan kembali salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum pulang dan memberikan salam. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran selama pandemi dilakukan secara daring. Pertama, guru melakukan absensi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau Google Classroom. Lalu, guru mengadakan pembelajaran dimulai dari guru menyebutkan tujuan pembelajaran, lalu ada video penjelasan dari guru, dan yang terakhir guru memberikan tugas. Pendekatan atau strategi yang digunakan guru yaitu pendekatan saintifik. Dengan menggunakan pendekatan seperti ini, diharapkan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah, memberi perhatian pada siswa, serta memberi pujian pada siswa yang aktif, agar siswa tersebut tetap semangat dan senang atas apa yang dia raih. Dan untuk siswa yang masih pasif di kelas, guru juga memberikan motivasi-motivasi yang membuat siswa itu semangat untuk proses pembelajaran, sehingga muncul dalam diri siswa untuk mulai aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Metode yang digunakan guru adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode penugasan. Sedangkan pada saat daring, metode yang digunakan guru adalah metode ceramah dan metode penugasan. Media pembelajaran yang digunakan guru di kelas 3 yaitu media gambar dan video yang berhubungan dengan pembelajaran. Tujuannya, diadakan media ini supaya peserta didik mudah untuk memahami materi. Pada saat daring, guru memperagakan media tersebut dengan cara guru itu membuat video lalu dikirimkan menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Kendala yang dihadapi guru adalah anak yang susah belajar dan tidak bisa diatur oleh guru. Mereka kebanyakan bermain daripada belajar. Solusinya, guru harus memperhatikan siswa itu. Guru dapat menanyai dan menangkap keadaan siswa, dan sebaliknya, siswa mengajukan berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi guru. Dari situ, terjadilah suatu proses interaksi dan komunikasi yang humanistik. Hal ini akan jelas membantu keberhasilan belajar siswa. Berhasil dalam arti tidak sekedar tahu,
atau mendapatkan nilai baik dalam ujian, tetapi akan menyentuh pada sikap mental dan tingkah laku yang baik. Evaluasi penilaian yang dilakukan oleh guru yaitu evaluasi harian. Karena mata pelajaran SD saat ini sudah menggunakan tema, subtema ada penilaian untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar. Jadi guru mengevaluasi siswa dengan cara melihat KI 1 yaitu spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan yang ada pada subtema tersebut. Sedangkan pada saat daring, guru mengevaluasinya dengan cara memberi tugas pada anak dan memberi batas akhir pengumpulannya. Dari situ dapat terlihat anak yang rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru atau anak yang telat mengumpulkan dan bahkan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Cara guru mengetahui kemampuan siswa pada saat daring yaitu dengan cara guru bertanya dengan guru sebelumnya sebagai panduan untuk mengetahui kemampuan siswa, apakah siswa itu cepat dalam menguasai materi atau kurang mampu dalam menguasai materi. Dan guru juga dapat melihat kemampuan siswa dalam pengerjaan dan pengumpulan tugas yang diberikan guru. Selanjutnya yaitu wawancara dengan siswa. Pada kegiatan pembelajaran tatap muka, sebelum jam pembelajaran dimulai, siswa diwajibkan untuk piket terlebih dahulu, sesuai dengan jadwal piket setiap harinya. Jadi siswa yang piket di hari itu wajib datang lebih awal. Setelah bel berbunyi, siswa baris di depan kelas. Semua siswa baris dengan rapi. Guru memerintahkan satu persatu siswa untuk masuk ke kelas. Sebelum masuk kelas, terlebih dahulu bersalaman dengan guru. Kemudian, guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa. Setelah doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan setelah itu, guru memulai absen. Sedangkan pada saat daring, sebelum mulai pembelajaran, siswa diwajibkan absen terlebih dahulu di WhatsApp Group atau Google Classroom sesuai instruksi dari guru. Pada saat tatap muka, setiap pagi guru setelah mengabsen, guru memerintahkan siswa untuk mengumpulkan PR yang telah diberikan di hari yang lalu. Setelah semua siswa mengumpulkan, guru mengulas kembali materi lalu agar siswa tidak lupa pada materi tersebut. Setelah itu, guru menjelaskan materi pembelajaran yang baru. Dan siswa menyimak penjelasan dari guru. Jika siswa ada yang kurang jelas, siswa akan bertanya pada guru. Sedangkan pada saat daring, guru menjelaskan materi melalui WhatsApp. Guru itu membuat video pembelajaran lalu dikirimkan melalui WhatsApp Group. Lalu siswa diberi tugas oleh guru jika siswa masih kurang paham dengan penjelasan guru. Dalam mengerjakan tugas, siswa dapat dibantu dengan orang tua. Tugas tersebut dikumpulkan dengan cara memfoto tugas yang telah dikerjakan dan dikirimkan pada guru. Media yang digunakan guru pada saat pembelajaran berlangsung adalah media gambar sesuai dengan materi pembelajaran. Sedangkan pada saat daring, guru menggunakan video yang dibuat oleh guru itu dan dikirimkan dengan WhatsApp Group. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, tahap perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu keputusan yang ditetapkan untuk dilakukan di dalam sebuah pembelajaran agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Menurut Bang Hart dan Trull tahun 1973 mengemukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimis yang didasarkan atas kepercayaan bahwa dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Ibrahim menyatakan kegiatan merumuskan tujuan apa yang dapat dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Cara yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media yang diperlukan. Dalam tahap perencanaan pembelajaran di SD 2 ini sudah sangat baik dari segi gurunya, karena guru sudah menyiapkan RPP dan bahan ajar yang sudah dipersiapkan sebelum mengajar. Guru sudah menyiapkan materi sebelum mengajar. Guru juga sudah menyiapkan media untuk mendukung pembelajaran. Guru juga memberikan evaluasi di akhir pembelajaran. Selanjutnya, persiapan peserta didik sebelum belajar pun sudah baik. Sebelum pembelajaran dimulai, bagi yang bertugas piket kelas, mereka datang lebih awal untuk membersihkan kelas. Dan bagi siswa yang tidak piket, dapat bermain dengan teman lalu berbaris di
depan kelas dan bersalaman dengan guru. Hal tersebut sesuai dengan kognitif anak, teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh seorang psikolog Swiss, Jean Piaget, yang dikenal dengan teori Piaget. Pertama kali diterbitkan pada 1952, Piaget berpendapat bahwa kemampuan kognitif adalah sebuah proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis. Perkembangan sistem saraf. Semakin usia bertambah, maka susunan sel sarafnya semakin kompleks, sehingga kemampuannya pun turut meningkat. Saat seseorang tumbuh, ia akan beradaptasi secara biologis terhadap lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental anak yang di usianya berbeda, maka kualitatifnya pun akan berbeda. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Yang pertama, sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Yang kedua, kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Yang ketiga, memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Yang keempat, mulai dapat belajar membaca dan matematika. Yang kelima, sistem egosentrisnya semakin berkurang secara perlahan. Lalu ada tahap pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mengondisikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Terus menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Terus yang terakhir, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Lalu ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Lalu ada kegiatan penutup. Yang pertama, membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran. Kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang terakhir, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Lalu yang ketiga, pendekatan atau strategi saat belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah langkah-langkah sistematis dan sistematik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Itu menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Pendekatan pembelajaran yang digunakan Ibu Yani Handayani adalah pendekatan saintifik. Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat menangkap materi pembelajaran dengan mudah. Metode yang digunakan pada saat tatap muka adalah ceramah, penugasan, diskusi, tanya jawab. Sedangkan pada saat daring, guru menggunakan metode ceramah dan penugasan. Dalam kurikulum 2013 juga dikenal dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengikuti kegiatan ilmiah dengan alur urutan kegiatan atau pengalaman belajar sebagai berikut. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, terus menalar dan mengkomunikasikan. Terus yang keempat ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Menurut Haji Malik tahun 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Yang kelima, kendala dan solusi yang dihadapi saat belajar mengajar. Hubungan guru dengan siswa atau peserta didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Bagaimana baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimana sempurnanya metode yang digunakan. Namun jika guru dan siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka akan
menciptakan suatu hasil yang tidak diinginkan. Kendala yang dihadapi guru adalah anak yang susah belajar dan tidak mau diatur oleh guru. Mereka kebanyakan bermain daripada belajar. Solusinya, guru harus memberikan perhatian pada siswa itu. Guru harus menanyai dan menangkap keadaan siswa, dan sebaliknya, siswa mengajukan berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi. Dari situlah terjadi suatu interaksi dan komunikasi yang humanistik. Sedangkan pada saat daring, kendala yang dihadapi adalah siswa yang tidak mau belajar. Dan tidak semua siswa mempunyai Android dan tidak semua siswa bisa mengaplikasikannya dengan baik. Solusinya adalah setiap minggu sekali siswa datang ke sekolah untuk mengambil dan mengumpulkan tugas yang telah dibuat oleh guru. Evaluasi penilaian yang dilakukan oleh guru yaitu evaluasi harian. Karena mata pelajaran SD saat ini menggunakan tema, subtema yang ada pada penilaian ketercapaian kompetensi dasar. Jadi guru mengevaluasinya dengan cara melihat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Sedangkan pada saat daring, guru mengevaluasinya dengan cara memberi tugas pada anak dan memberi batas akhir pengumpulannya. Dari situ dapat terlihat anak yang rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan bahkan yang telat mengumpulkannya. Sekian pemaparan hasil observasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.